Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kumala Dewi dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh keturunan terhadap perkembangan, yang mana materi ini termasuk di dalam mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Kita langsung masuk di pembahasan. Yang pertama di sini ada pengertian hereditas. Nah, hereditas itu adalah proses atau mekanisme yang menjelaskan bagaimana sifat-sifat genetik atau karakteristik individu dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pewarisan materi genetik. Nah, maksudnya di sini adalah pewarisan genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak-anak mereka yang dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan termasuk fisik, kognitif, dan emosionalnya. Selanjutnya ada pengertian hereditas di dalam konteks biologi. Nah, di sini hereditas mengacu pada transfer informasi genetik dari orang tua ke anak-anak mereka melalui reproduksi. Hal ini terjadi melalui transmisi gen-gen yang terdapat pada molekul-molekul DNA atau asam deoksiribonukleat yang ada di dalam inti sel. Nah, di dalam konteks biologi ini sendiri, hereditas ini sangat penting ya teman-teman, karena melalui proses ini sifat-sifat genetik seperti mata, tinggi badan, tipe darah, kerentanan terhadap penyakit tertentu, dan banyak karakteristik lainnya itu dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, hereditas juga merupakan dasar bagi evolusi karena perubahan-perubahan genetik yang terjadi di dalam populasi selama berjalannya waktu dapat mempengaruhi bagaimana spesies itu berkembang dan beradaptasi dengan lingkungannya. Makanya di dalam biologi hereditas itu sangat penting atau sangat berpengaruh terhadap perkembangan. Nah, selanjutnya ada pengertian hereditas dalam konteks psikologi. Dalam psikologi, hereditas itu mengacu pada peran pewarisan genetik dalam membentuk perilaku, sifat, kepribadian, dan karakteristik mental individu. Nah, ini melibatkan transfer informasi genetik dari orang tua ke anak-anak mereka yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologi seseorang. Dan hereditas di dalam konteks psikologi itu sangat berkontribusi pada pembentukan kepribadian, terus bakat, dan potensi individu tersebut. Nah, setelah mengetahui pengertian dari hereditas, selanjutnya kita masuk di pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Nah, di sini ada 6 pengaruh keturunan terhadap perkembangan. Yang pertama itu ada perkembangan fisik. Anak-anak sering memiliki ciri-ciri fisik yang mirip dengan orang tua mereka karena pewarisan genetik. Ini dikarenakan gen-gen yang diturunkan dari orang tua itu mempengaruhi fisik mereka seperti tinggi badan, terus bentuk tubuh, warna mata, lalu warna kulitnya, dan sejumlah karakter fisik lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat. Nah, faktor genetik juga dapat memainkan peran dalam perkembangan kognitif, yaitu seperti kemampuan berpikirnya tadi, terus belajar dan mengingat. Nah, berbagai aspek kemampuan kognitif itu dapat memiliki dasar dari keturunan genetik. Tetapi tetap pengaruh lingkungan juga sangat penting dalam pengembangan kemampuan kognitif ini. Jadi tidak semata-mata hanya karena pengaruh perkembangan genetiknya saja. Tiga yaitu resiko penyakit genetik. Resiko untuk mengembangkan penyakit yang diturunkan dari orang tua. Contohnya itu termasuk seperti penyakit jantung, terus diabetes,
seperti fibrosis kistik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu perkembangan emosional. Faktor genetik tadi itu sangat berperan dalam perkembangan emosional dan temperamen. Karena beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa faktor genetik juga dapat berperan dalam perkembangan emosional dan temperamen. Misalnya kecenderungan terhadap kecemasan atau depresi yang dapat memiliki dasar genetik. Namun tetap pengalaman dan lingkungan juga berperan dalam membentuk respon emosional individu tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu bakat dan minat. Nah, yaitu kecenderungan untuk mengejar minat yang mirip dengan orang tua atau keluarga mereka. Maksudnya adalah pewarisan genetik dapat mempengaruhi bakat dan minat individu dalam berbagai bidang seperti seni, terus olahraga atau musik. Nah, anak-anak itu sering menunjukkan kecenderungan untuk mengejar minat yang mirip dengan orang tua atau keluarga mereka. Yang terakhir yaitu kesehatan mental. Nah, faktor genetik itu juga dapat memainkan peran dalam rentan seseorang terhadap gangguan mental. Gangguan mental seperti skizofrenia, terus bipolar atau autisme. Namun, gangguan mental juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan sosial. Oke, penting untuk diingat bahwa pengaruh genetik hanyalah salah satu dari banyaknya faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Faktor-faktor lingkungan seperti pengasuhan, pendidikan, pengalaman hidup, dan interaksi sosial itu juga memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perkembangan seseorang. Oleh karena itu, perkembangan adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan. Oleh karena itulah, keturunan atau faktor genetik itu memainkan peran yang penting dalam perkembangan individu. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Semoga sedikit banyak bisa teman-teman pahami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.